Orasi Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Kepada yang terhormat Bapak Hilmal Farid PhD, kami silahkan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang sama-sama kita hormati Rektor ISI Surakarta beserta seluruh jajaran Sivitas Akademika dan para wakil dari sekolah seni yang hadir pada pagi hari ini. Bapak Ibu hadirin dan tentunya yang kita banggakan dan kita muliakan para seniman yang pada pagi hari ini sampai 24 jam nanti merayakan Hari Tari Dunia. Tama-tama tentu saya ingin mengucapkan selamat Hari Tari Dunia kepada seluruh yang hadir. Ini adalah momen yang luar biasa. Kita merayakan satu warisan budaya bukan hanya di tingkat lokal, bukan hanya di tingkat nasional, tapi di tingkat dunia. Dan di tahun ini kita memperingati Hari Tari Dunia dengan satu kerangka trilogi. Ya, kemarin di Candi Sukuh sudah berlangsung satu kegiatan, ya, dan itu tema yang diangkat di Candi Sukuh ini adalah mengenai kesuburan. Ya, karena kalau kita perhatikan Candi Sukuh ini sejarahnya, reliefnya, narasi yang dibangun di sana terkait dengan kesuburan, ya, sebagai tempat untuk berkembangnya bukan hanya praktek-praktek tapi juga gagasan. Dan ini bersambungan dengan yang dilakukan di ISI Surakarta yang mengambil tema tema kelahiran, ya, karena di tempat inilah lahir para pencipta, para penampil, para seniman, para maestro yang sudah berkarya dan menyumbangkan waktu dan hidupnya luar biasa bagi perkembangan seni di Indonesia. Dan terakhir kita juga mengambil tema rumah, dan kemarin di Puro Mangkunegaran ada kegiatan, ya, menampilkan kembali tari di Rodometo yang diciptakan kira-kira 250 tahun yang lalu, dan sebagai simbol gitu bahwa di Puro Mangkunegaran ini akan menjadi rumah budaya kita bersama. Dan trilogi tema ini kesuburan, kelahiran, dan rumah dijahit dengan sangat menarik, ya. Dan tanpa didesain, tanpa disadari sebenarnya melibatkan seluruh unsur yang membentuk ekosistem kesenian kita. Ada pemerintah yang memelihara cagar-cagar budaya, ada lembaga pendidikan yang mencetak tenaga-tenaga, para pencipta, para seniman yang luar biasa, dan ada Puro Mangkunegaran sebagai rumah budaya yang kemarin di dalam kegiatannya juga melibatkan dunia usaha. Jadi tanpa disengaja atau tanpa didesain sebenarnya kita sudah berhasil mengumpulkan semua unsur yang membentuk ekosistem dari kesenian Indonesia yang luar biasa. Tentu ini adalah langkah yang penting bagi kita, tapi juga masih banyak sekali pekerjaan rumah yang terpentang di depan. Ya. Kemarin kita menyaksikan satu karya yang diciptakan 250 tahun lebih yang lalu, karya namanya di Rodometo, dan yang sudah lama sekali tidak ditarikan, ya. Sebelum kemudian pada tahun 2007 itu kembali dipentaskan. Tapi sebelum tahun 2007 100 tahun tidak pernah ditarikan. Dan orang, ada Master Yono yang merekonstruksi karya itu berdasarkan catatan-catatan yang sangat terbatas. Catatan-catatan itu berupa narasi dari tembangnya, ada yang masih mengingat sedikit tentang lagunya, bunyinya, tetapi catatan yang utuh kita tidak miliki. Dan ini semua membawa kita pada satu soal,
tentang pentingnya dokumentasi yang kita dari karya-karya Akbar yang selama ini ada, dan kita sangat kekurangan itu. Dan itu mungkin adalah pesan yang penting disampaikan melalui pementasan kemarin, bahwa jangan terlambat dalam mencatat, mendokumentasi semua kekayaan budaya yang kita miliki, karena sejatinya inilah adalah modal yang sangat penting. Hal kedua yang kemudian muncul, karena setelah pementasan di Rodomento itu kita juga menampilkan satu karya kontemporer dari ada 3 seniman yang berkolaborasi merespons karya di Rodomento, karya klasik ini, yang kemudian membawa kita satu pembicaraan mengenai pentingnya inovasi. Ya, karya-karya klasik menjadi tumpuannya dan kemudian bisa dikembangkan ke dalam berbagai bentuk, dikomunikasikan ke generasi sekarang sehingga tari tetap menjadi sesuatu yang relevan. Dan inovasi ini mungkin rumah yang paling tepat adalah di ISU Surakarta ini, ya, di mana seluruh penciptaan, kreativitas, ya, inovasi bisa berkembang penuh, ya. Dan itu juga sesuatu yang saya kira sangat penting untuk terus-menerus didukung. Dan hal lain yang saya kira muncul di dalam pembicaraan selama 2 hari merayakan Hari Tari Dunia ini terkait dengan langkahnya untuk ke depan. Sebenarnya untuk apa? Saya di dalam posisi ini sering sekali ditanya, ya, apakah mungkin kita ini mengembangkan kesenian kita untuk kemudian ya dihadirkan ke pentas internasional seperti halnya Korea. Nah, saya biasanya menjawab, ya, bahwa Indonesia ini mungkin trajektorinya, langkahnya, peta jalannya akan berbeda dari Korea. Mengapa? Ya, karena kita berkesenian, menari, menggunakan bahasa, gerak, bunyi, rupa, dan seterusnya tidak semata-mata untuk dipentaskan agar orang lain senang. Menghibur adalah satu dimensi dari kesenian. Tapi kita tahu persis, dan saya kira yang kita saksikan pada pagi hari ini, bagaimana kesenian ini juga terkait dengan peningkatan kehalusan budi. Ya, menggunakan bahasa gerak untuk mengekspresikan diri. Tidak selalu untuk menjadi tontonan. Bahkan sebaliknya, sebetulnya kita menggunakan ekspresi gerak, rupa, suara, dan seterusnya untuk menuntun kehidupan kita. Dan itu pesan yang saya kira penting dari perayaan atau peringatan Hari Tari Dunia ini adalah untuk mengembangkan kemampuan kita menggunakan bahasa gerak, bahasa rupa, bahasa bunyi untuk mengekspresikan diri yang tidak lain untuk kehalusan budi dan juga kemajuan kebudayaan. Saya berharap, ya, di satu saat, ya, kalau misalnya kita selalu menggunakan Korea sebagai perbandingan, apakah boleh, ya, Pak Rektor, para seniman gitu ya, kita mulai mempopulerkan, ya, kalau di foto itu posenya jangan sarangeo, ya, tetapi mudra, ya. Dan itu sesuatu yang kecil, tetapi saya kira memberi pesan berbeda kepada dunia, ya, bahwa kita menggunakan seluruh kemampuan akal budi dan tubuh kita untuk kehalusan budi, dan itu pesan yang penting saya kira bisa disampaikan melalui Hari Tari Dunia itu. Sekali lagi selamat Hari Tari Dunia. Terima kasih sudah mengundang saya hadir dalam kesempatan ini. Dan terima kasih kepada para seniman yang tidak pernah lelah menyinari dunia kita dengan karya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om Rahayu. Kami ucapkan terima kasih kepada Direktur Jenderal Kebudayaan Bapak Hilman Farid PhD. Dan selanjutnya